Saya terima nikah dan kawinnya Siska binti Fajar Ojan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar. Kalian semuanya bubar! Bubar kalian semua, bubar! Bubar semuanya, bubar! Hei, kenapa kalian mengganggu pernikahan saya? Siapa yang nyuruh kalian? Siapa? Saya yang menyuruh mereka membubarkan akad nikah ini. Ibu? Bu, ibu nggak punya hak sedikit pun untuk menghentikan akad nikah Firman. Nggak punya, Bu. Pak Penghulu, lanjutkan pernikahan saya, Pak. Saya tidak butuh restu dari ibu saya. Firman! Jadi kamu sudah tidak menganggap ibu sebagai orang tua kamu. Ibu tidak suka sama Siska karena dia itu anak yatim piatu yang gak jelas asal usulnya dan dia itu tinggal di panti asuhan, gak sederajat sama kita. Tapi kalau kamu tetap memaksa menikah sama dia, kamu jangan salahkan ibu. Ibu bersumpah kamu tidak bisa punya anak. Gak usah pura-pura baik sama saya. Kamu tuh kasih japi-japi apa sama anak saya sampai dia tuh gak mau dengerin omongan ibunya sendiri. Mana anak kamu? Kami belum punya anak, Bu. Hah? 3 tahun menikah belum punya anak. Hah? Apa ibu bilang? Ini akibatnya kalau kalian menikah tanpa restu dari orang tua. Dan sekarang kenyataan. Kalau kutukan seorang ibu bisa saja terjadi. Dan kalian tidak akan pernah punya anak. Kamu tidak akan pernah punya anak. Dan yang mandul itu pasti kamu. Turunan dari saya tidak ada yang mandul. Bu, ibu tuh maunya apa sih? 3 tahun ibu nggak datang ke sini. Muncul-muncul ngomong aneh-aneh. Ibu sengaja menunggu 3 tahun untuk membuktikan kutukan ibu terjadi atau tidak. Dan ternyata kamu tidak punya anak. Bu, urusan saya punya anak atau tidak dengan Siska, itu urusan rumah tangga Firman, bukan urusan ibu. Lagi pula soal punya anak itu kuasa Tuhan, Bu. Enak aja ibu nuduh Siska mandul. Kamu bawa Siska ke dokter dan tunjukkan sama ibu kalau Siska tidak mandul. Ibu nggak bisa ngatur-ngatur hidup saya. Kamu itu tidak pernah berubah. Mau ibu sumpahin kamu hidup susah? Kalau emang itu bisa bikin ibu puas, silakan, sumpahin aja, Bu. Mas, udahlah, Mas. Mas, mungkin benar kata ibu. Kayaknya kita harus periksa ke dokter. Yaudah, nanti kita periksa ya. Halo, Mas udah di mana? Maafin aku ya, aku nggak bisa nemuin kamu ketemu.
Ini soalnya aku tiba-tiba ada meeting. Kamu sendiri aja ya lihat hasil labnya. Kalau aku sih nggak apa-apa. Tapi nanti kalau dokternya suruh kita berdua yang dengar hasilnya gimana? Aduh, gimana dong sayang? Ini bos aku mendadak telepon. Dia maunya aku yang nemuin klien. Gak apa-apa ya sayang? Mas, udah dulu ya. Aku udah dipanggil ke dalam. Oke sayang. Dah. Gimana dok? Aduh, bagaimana ya Bu Siska? Saya meminta ibu dan bapak ke sini bukan tanpa alasan. Saya ingin memberi penjelasan kepada Bu Siska. Kenapa sampai saat ini ibu belum bisa hamil juga? Maaf dok, tadi tiba-tiba suami saya nggak bisa datang. Memangnya kenapa saya nggak bisa hamil dok? Saya punya kelainan ya? Kelainan saya apa dok? Bu Siska tidak ada apa-apa. Bu Siska sehat. Alhamdulillah. Terus kalau suami saya gimana? Suami ibu, maaf, mandul. Halo mas, Halo, sayang. Gimana hasilnya? nanti kita ngobrol ya. Aku masih di ruang dokter. Ya udah. Oke sayang. Sampai ketemu di rumah ya. Dadah. Dok, tolong ubah hasil labnya. Maksud Bu Siska? Saya nggak mau suami saya kecewa karena ngelihat hasil labnya dok. Maaf Bu Siska, saya sudah bersumpah sesuai kode etik kedokteran. Saya tidak bisa merubah hasil tes itu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan terjadi kalau seandainya Mas Firman tahu kalau sebenarnya dia itu... Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sayang. Gimana hasil labnya? Baik-baik aja kan? Ya Allah, aku nggak tega mengatakan yang sebenarnya. Sayang, kamu kok diem? Mas, sebelum aku menjelaskan semuanya, aku mau ngomong dulu sama kamu. Ya ngomong aja lah sayang. Gak ada yang larang kan? Kalau seandainya hasil lab ini nggak sesuai harapan kita gimana? Maksud kamu? Ya kalau aku nggak bisa punya anak atau kamu yang nggak bisa punya anak gimana, Mas? Siska, kita menikah itu bukan semata-mata karena persoalan anak saya. Kamu pasti ingat dulu bagaimana ibuku menentang pernikahan kita. Tapi
kita memaksa, kita tetap menikah, dan sampai sekarang pernikahan kita baik-baik aja kan? Kamu tahu, itu semua menandakan apa? Itu tandanya kita menikah karena kita saling mencintai. Bukan semata-mata karena persoalan anak sayang. Syukurlah kalau gitu. Mas baca sendiri aja ya. Ini hasil labnya. Jadi, kamu gak akan pernah bisa hamil. Aku punya kelainan kandungan, kata dokter, Mas. Tapi kalau kamu tetap memaksa menikah sama dia, kamu jangan salahkan ibu. Ibu bersumpah, kamu tidak bisa punya anak. Apa sumpah ibuku jadi kenyataan? Mas, Mas. Mas. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apa salah kalau aku berbohong demi kebaikan suamiku? Ibu tuh maunya apa sih? 3 tahun ibu gak datang ke sini. Muncul-muncul ngomong aneh-aneh. Mas? Mas, ada apa, Mas? Enggak ada apa-apa.